Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sobat The Messenger. Senang sekali pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali. Anda boleh bergabung melalui The Messenger Channel dari GKMI Kenari. Pagi hari ini kita akan mengawali kehidupan kita dengan kita mau datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan dalam program Bread of Life. Renungan pagi yang boleh hadir di setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis untuk Sobat The Messenger semuanya. Nah, Sobat The Messenger, apabila Anda diberkati melalui program-program kami, Anda bisa memberikan persembahan kasih Anda melalui rekening yang ada di layar Anda semuanya. Nah, kiranya apa yang kami berikan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui program-program dari The Messenger ini boleh menjadi berkat untuk Anda semuanya. Selamat menikmati hari yang baru, selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, senang bertemu dengan Anda semua Jemaat GKMI di Kenari pagi ini. Anugerah Tuhan selalu baru setiap pagi, firman Tuhan katakan buat kita. Hari ini firman Tuhan akan saya ambil dari Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh. Firman Tuhan berkata demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, saya percaya setiap hari kita pasti terlibat dengan satu hal yang namanya media sosial. Setiap hari kita scroll Instagram. Bagi teman-teman, Bapak Ibu yang melihat Instagram, kita melihat WhatsApp, kita melihat Facebook, kita melihat Snapchat, Twitter, TikTok. Setiap hari kayaknya tangan kita susah lepas dari yang namanya media sosial. Untuk apa sih sebetulnya kita melihat media sosial yang ada di depan kita? Sebetulnya hanya untuk memuaskan rasa ingin tahu kita. Kita selalu ingin tahu apa yang terjadi di sekitar kita. Kita selalu ingin tahu kemana teman-teman kita pergi liburan. Kira-kira mereka ganti kendaraan model terbaru apa yang mereka kenakan, kemana mereka pergi. Kita selalu ingin tahu apa yang terjadi di sekitar kita. Saya percaya rasa ingin tahu itu adalah sebuah potensi besar yang Tuhan kasih dalam hidup kita, tapi sebetulnya juga sekaligus menjadi musuh terbesar dalam hidup kita kalau kita nggak bisa mengontrolnya. Kita selalu ingin tahu apa yang akan terjadi 2 jam ke depan, 2 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan. Makanya biasanya setelah kita menutupi tahun baru dan akan memasuki tahun baru, ada satu profesi yang paling laris. Apa itu? Benar, paranormal. Banyak orang datang ke paranormal, ke dukun, ke feng shui, hong shui, sing-se dan yang lainnya. Kenapa? Karena memuaskan rasa ingin tahu. Kita selalu ingin tahu apa yang akan terjadi dengan pekerjaan kita, apa yang terjadi dengan masa depan kita, apa yang terjadi dengan hubungan kita, apa yang terjadi dengan pekerjaan kita. Kenapa? Karena kalau kita udah tahu semuanya, itu memberikan ketenangan untuk kita melangkah. Sekarang kita hampir menutupi tahun ini. Kita ada di minggu kedua dan hampir masuk di minggu ketiga di bulan Desember. Sebentar lagi beberapa di antara kita udah mempersiapkan waktu untuk kita liburan dan tanpa terasa kita akan masuk di tahun yang baru, tahun 2023. Beberapa di antara kita udah mulai buat planning apa yang akan kita kerjakan di tahun 2023. Beberapa di antara kita sangat ingin tahu apa yang akan terjadi dengan pekerjaan kita, dengan hubungan kita, dengan keluarga kita di tahun yang baru. Tapi satu hal yang ingin saya katakan buat kita semua, bahwa kehidupan itu penuh dengan misteri. Kita nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di depan dari kehidupan kita. Penghidup manusia nggak seperti penghitungan matematika. 1 tambah 1 pasti 2.
2 tambah 2 pasti 4. Kehidupan kita penuh dengan misteri. Kita nggak pernah tahu 1 jam ke depan, 2 jam ke depan, 3 jam ke depan, 1 tahun ke depan. Nah, ketidakpastian akan hari esok itu seringkali menimbulkan ketakutan untuk kita melangkah pada hari ini. Hari ini ada 3 pesan yang ingin saya sampaikan buat Bapak Ibu semua di tempat ini, supaya waktu Bapak Ibu terus berjalan, Bapak Ibu terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Yang pertama yang ingin saya ajak untuk Bapak Ibu belajar untuk trusting. Belajar untuk terus mempercayakan hidup kita ke dalam tangan kemurahan Tuhan. Firman Tuhan berkata kepada kita, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Trust to the Lord. Firman Tuhan berkata kepada kita bukan hanya mempercayakan separuh dari hidup kita, bukan mempercayakan 3/4 dari hidup kita, tapi firman Tuhan mengajak kepada kita untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap seluruh kehidupan kita, tanpa ada satu titik pun yang bergeser yang kita tidak berikan kepada Tuhan. Kata percaya dalam bahasa Inggris pakai kata trust, diambil dari satu kata Ibrani, berarti betah atau batah, yang artinya put confident, meletakkan seluruh kepercayaan kita kepada tempat yang kita percayai. Makanya dalam bahasa Inggris kata percaya memakai 2 kata. Pertama memakai kata trust, yang kedua memakai kata believe. Apa bedanya antara trust dan believe? Believe itu artinya kita percaya, tetapi kita tidak meletakkan apa yang menjadi kepercayaan kita. Saya percaya kita percaya semua bank yang ada di Indonesia itu baik. Tapi kenapa kita memutuskan untuk meletakkan uang kita pada bank tertentu? Nah, itu bedanya antara trust and belief. Belief itu artinya kita percaya, tetapi kita tidak meletakkan. Trust, kita percaya dan kita meletakkan. Makanya bahasa Ibrani memakai kata betah. Betah itu artinya kita betul-betul meletakkan, put confident, bukan hanya percaya, tetapi meletakkan segala sesuatu dari hidup kita kepada tempat di mana kita percaya. Trust, not just believe. Betul-betul percaya dan meletakkan. Saya percaya semua kita pernah dengar kisah seorang akrobatik terkenal yang bernama Blondin. Blondin adalah seorang akrobatik yang terkenal pada zamannya. Dia selalu membuat pertunjukan, dan setiap kali dia membuat pertunjukan, ramai sekali orang akan datang ke tempat pertunjukan Blondin buat. Dia akan membentangkan seutas tali baja, kemudian dia akan berjalan di atasnya. Biasanya dia membuat pertunjukan dalam gedung-gedung. Tapi satu kali Blondin akan membuat pertunjukan di sebuah air terjun terbesar di dunia, yaitu Niagara Falls. Dia bentang utas tali dari ujung Niagara ke ujung Niagara yang lain, dan dia akan berjalan di atas tali baja tersebut. Nah, satu kali Blondin menyeberang, dan Blondin berkata, apakah Bapak Ibu percaya bahwa saya bisa menyeberang? Semua orang di tempat itu berkata, kami percaya. Dan Blondin menyeberang kali pertama berhasil, semua orang memberikan tepuk tangan. Kemudian Blondin berkata, kali kedua saya akan menyeberang, dan kali ini saya akan membawa sebuah gerobak. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa saya bisa menyeberang? Sebagian orang bilang percaya, sebagian lain berkata kita lihat dulu. Kalau dia nggak bawa apa-apa, mungkin dia bisa menyeberang. Dan Blondin membawa gerobak itu, dan dia berhasil, semua orang beri tepuk tangan. Dan Blondin berkata, kali ini saya akan isi gerobak ini dengan sebuah kantung kantung kentang yang berisi 50 kg. Apakah Bapak Ibu percaya saya bisa menyeberang? Semua bilang percaya. Dan ternyata memang Blondin berhasil menyeberang dengan selamat. Dan selanjutnya Blondin berkata, saya akan mengeluarkan kantong kentang ini dan saya akan mengisi dengan orang. Apakah Bapak Ibu percaya? Semua bilang percaya. Kemudian Blondin menawarin salah satu di antara mereka, kamu percaya bahwa saya bisa menyeberang dan membawa kamu berhasil? Dan dia berkata, saya percaya. Tapi Blondin berkata, maukah kamu duduk di dalam kereta ini? Dia bilang, jangan saya, Pak. Saya masih punya anak kecil. Dia percaya tapi dia nggak mau naik. Semua mereka yang bilang percaya, tidak ada satu orang pun di antara mereka yang mau naik di dalam kereta yang akan didorong oleh Mr. Blondin. Tiba-tiba dari belakang lari seorang anak kecil, kemudian dia duduk di dalam kereta itu. Mr. Blondin membawa anak itu sampai di seberang dengan selamat. Kemudian wartawan tanya kepada anak ini, kenapa kamu berani duduk di dalam kereta itu? Dia berkata, saya berani karena itu papa saya.
Jadi ternyata yang duduk di dalam kereta itu adalah anaknya Mr. Blondin. Kenapa dia percaya? Karena itu papanya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, kita anak-anaknya Tuhan. Kita lebih percaya kepada Tuhan. Trust, not just believe. We have a known future, but we have a known God. Kita memang punya masa depan yang kita nggak tahu, tapi kita punya Tuhan yang kita tahu dalam hidup kita. Dan firman Tuhan berkata masa depan kita itu secerah janji Tuhan yang Tuhan berikan buat kita semua. Makanya firman Tuhan dalam kitab Amsal berkata, jalan Tuhan ada jalan yang penuh dengan bahagia, jalannya sejahtera semata-mata. Belajar untuk trusting yang pertama. Yang kedua, belajar untuk listening, belajar untuk mendengar dengan baik. Saya senang dalam salah satu versi bahasa Inggris berkata demikian, listen for God's voice in everything you do, everywhere you go. He's the one who will keep you on track. Don't assume that you know it all. Run to God, run from evil. Ayat ini dalam versi bahasa Inggris The Message berkata, dengarkan suara Tuhan dalam segala hal yang kamu lakukan, kemana kamu pergi, karena Tuhan yang akan membuat kamu tetap ada di jalannya. Kemudian dia berkata, jangan berasumsi bahwa kamu tahu akan segala sesuatu. Makanya larilah kepada Tuhan, lari daripada iblis. Bapak Ibu, dalam pemikiran manusia ada 3 level pikiran manusia. Yang pertama namanya asumsi, yang kedua adalah kebenaran, dan yang ketiga adalah hikmat. Apa itu asumsi? Kebenaran yang belum tentu benar, dan kesalahan yang belum tentu salah. Seringkali kita selalu berasumsi akan segala sesuatu dalam hidup kita. Jangan-jangan kita selalu berjalan dalam hidup ini dengan asumsi kita, dengan prasangka kita. Makanya firman Tuhan berkata kita harus berjalan berdasarkan kebenaran. Bagaimana caranya? Dengar suara Tuhan, dengar firman Tuhan. Hidup berdasarkan apa yang Tuhan perkatakan, bukan berdasarkan apa yang dunia perkatakan. Live by the word, not by the word. Hidup berdasarkan perkataan Tuhan, bukan hidup berdasarkan kebenaran yang disampaikan oleh dunia. Makanya firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Saya mengajak Bapak Ibu untuk belajar mendengarkan suara Tuhan. Lewat apa? Baca firman Tuhan setiap hari. Seperti yang Bapak Ibu lakukan pagi ini. Kita dengar firman Tuhan dulu sebelum kita melakukan segala sesuatu. Percayalah, siapa yang kita dengar akan menentukan seperti apa masa depan kita. Siapa yang kita dengar dalam hidup ini, itu akan menentukan seperti apa masa depan kita. Yang pertama, belajar untuk trusting. Yang kedua, belajar untuk listening. Dan yang ketiga, belajar untuk remembering, belajar untuk ingat selalu. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, seringkali masalah, pergumulan, sakit membuat kita lupa dengan siapa kita berjalan dan siapa yang sudah menyertai kita. Bapak Ibu masih ingat bagaimana murid-murid satu kali mereka naik perahu bersama dengan Tuhan Yesus. Sebelum itu Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit, Dia menyembuhkan orang yang kusta, mencelikkan mata yang buta. Yesus memberikan makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Yesus yang sama yang membuat mujizat itu ada di dalam perahu bersama dengan murid-muridnya. Kemudian ketika mereka ada di dalam perahu, firman Tuhan berkata, datanglah angin sekonyong-konyong menerpa perahu itu. Dan waktu angin itu datang, semua murid-murid takut. Mereka lupa Tuhan yang membuat mujizat itu ada di dalam perahu bersama-sama dengan mereka. Sampai mereka berkata, Tuhan kami hampir mati. Tuhan bangun dan Tuhan menghardik perahu itu. Hal yang sama seringkali terjadi dalam hidup kita. Setiap ada masalah pergumulan, kita lupa siapa yang sudah menyertai kita. Kalau hari ini kita ada di minggu ketiga di tahun 2022, bulan Desember, penghujung tahun. Ingat, kalau tangan Tuhan yang sama yang sudah menuntun kita sepanjang tahun ini, tangan Tuhan yang sama juga yang akan terus menyertai kita di tahun-tahun yang akan datang. Belajar untuk ingat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Perhatikan baik, melihat ke belakang membuat kita sadar bahwa selalu ada pertolongan Tuhan dalam setiap musim yang terjadi dalam hidup kita.
Sesekali kita perlu melihat ke belakang untuk mengingat bagaimana pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam setiap musim yang ada dalam kehidupan kita. Dan percayalah, kemenangan-kemenangan di masa lalu yang sudah kita alami harusnya memberikan keberanian untuk kita melangkah di masa yang akan datang. Saya menutup firman Tuhan hari ini, saya ingin membacakan sebuah quote dari Charles Spurgeon. Charles Spurgeon berkata, "To trust God in the light is nothing, but to trust Him in the dark, that is faith." Dunia boleh berkata tahun depan adalah tahun yang gelap, tapi Charles Spurgeon mengingatkan kepada kita untuk percaya kepada Tuhan di tengah keterangan, di tengah cahaya. Dia berkata nggak ada apa-apanya, tetapi percaya di dalam Tuhan ketika kita melewati masa-masa gelap, itu adalah iman. 3 pesan saya hari ini yang menjadi bekal untuk Bapak Ibu mengakhiri tahun dan mengawali tahun depan. Belajar untuk trusting, belajar untuk listening, belajar untuk remembering, belajar untuk percaya, belajar untuk mendengarkan, belajar untuk mengingat akan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu, bersyukur buat kebaikan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Hari ini kami belajar untuk tidak hanya sekedar believe, tapi kami belajar untuk trust. Kami enggak hanya sekedar percaya, kami belajar mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kemurahan Tuhan dengan segenap hati kami. Karena Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar. Bahkan firman-Mu selalu mengingatkan kami, mana selalu turun setiap pagi dalam hidup kami. Kami tidak akan pernah melewati masa-masa sukar tanpa penyertaan daripada Tuhan. Dan ajar kami juga hari ini belajar untuk mendengarkan suara-Mu lebih giat daripada kami mendengar suara yang lainnya. Ajar kami untuk selalu ingat akan pertolongan-pertolongan Tuhan, tuntunan-tuntunan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Berdoa buat bangsa dan negara kami, biarkan bangsa dan negara kami selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Khususnya di bulan-bulan Desember ada begitu banyak gereja yang merayakan Natal. Biarkan mereka boleh merayakan dengan penuh sukacita, sekaligus ingat akan kasih setia Tuhan dalam hidup mereka. Berkati semua jemaat hari ini, biarkan tangan Tuhan ada dalam hidup kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua pagi ini.